Halo, cek. Oke, lanjut. Podcast monolog lagi. Oke, bagian ini gue mau menanggapi soal komentar dari adalah ya. Mungkin dia sempat ngedengerin ini podcast gue yang soal alkohol dan rokok itu. Thank you banget sudah meresponnya. Gue nggak tahu itu konotasi negatif atau gimana dari lu, tapi gue tidak menanggap itu dengan tersinggung. Tenang saja. Gue respect lah. Gue sangat merasa happy ada orang yang meluangkan waktunya untuk ngetik kayak gitu dengan bahasa apapun. Tapi gue ngerti apa yang lu maksud. Gue nangkep apa yang mau lu sampein. Gue mau menanggapi itu. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang dengerin podcast gue yang nggak tahu apa ini, yang tidak diedit, bahkan ya udah suka suka gue aja lah. Yang penting gue pengen ngomongin sesuatu. Nah kalau lu pengen gue ngomongin apa gitu, atau lu punya pertanyaan buat gue, atau lu punya topik buat gue omongin, lu boleh share di kolom komentar. Kadang gue bingung juga mau ngomongin apa, karena gue kadang juga bingung apa ya yang lagi orang resahkan, apa ya orang lagi pikirin, apa ya orang yang pengen didiskusin gitu. Jadi gue ada gue sepintas hari ini apa aja, terus gue ngingat pikiran gue tahun lalu, tahun belakang semua dan segala macam, ya mana yang ingat gue bahas. Nah, gue mau menanggapi soal komentar siapa ya, gue tadi lupa juga lihat namanya, tapi thank you udah merespon di monolog gue yang gue ngomongin soal alkohol. Intinya aja ya, orang yang kecanduan alkohol, kecanduan rokok itu tolol, gue bilang, karena secara penelitian itu adalah zat-zat yang bisa merusak otak. Jadi lu tolol karena ada dengan sadar masukkan zat yang merusak otak di dalam tubuh lu. Terus gue bilang sebenarnya lu bisa berhenti, cuman yang bilang nggak mau tuh, yang bilang susah itu yang nggak mau menurut gue gitu. Terus gue juga bilang gue pernah alkohol, gue pernah, tapi gue nggak suka, mungkin nggak suka rasanya, tapi gue nggak suka efeknya gitu. Kalau rokok gue suka, gue sempet jadi perokok aktif dalam waktu lama. Nah dia bilang, ya lu gampang berhentinya karena kesan pertama lu terhadap alkohol lu nggak suka. Oke, gue iyain. Tapi rokok gue suka. Gue jadi perokok aktif dalam waktu yang cukup lama dan panjang. Dan ketika gue pengen berhenti, gue mau ya, bukan gue nggak mau. Bukan gue pertanyaan bisa atau nggak bisa, gue mau berhenti nih. Bisa kalau lo mau. Buat nunjukin step-stepnya setiap orang beda, karena kebiasaan lo sama kebiasaan gue beda, habit lo beda, pekerjaan lo apa, kegiatan lo apa, kita beda. Tapi buat gue kalau lo mau, lo pasti bisa. Gue nggak dalam rangka ngasih tips itu. Gue kasih tahu, gue bisa, gue pengen berhenti. Pernah tuh, gue pengen berhenti ya. Berhenti gue bertahun-tahun, berapa tahun lah gitu. Terus gue pengen jadi perokok lagi lah, perokok social smoker. Ya tinggal ngerokok aja, gue ngerokok, ada teman ngerokok, nggak ada ngerokok, nongkrong ngerokok, sampai akhirnya kok nggak enak ya di badan gue. Kalau yang keduanya nggak enak ya di badan gue ya. Bangun tidur juga sininya, mulutnya apa, tangan bau, gue nggak suka akhirnya. Yang kedua, gue berhenti ah, berhenti gue bisa kalau gue mau. Ya tentu berhenti yang pertama tentu kan ada step-stepnya ya. Tapi kan gue nggak bisa, step gue belum tentu pas di lu gitu. Kalau lu mau beneran berhenti, lu tinggal konsultasi misalnya sama siapalah gitu, atau sama ahlinya, atau karena buat lu tuh beda stepnya sama buat orang lain. Misalnya kayak gue mau gampang aja. Soalnya gue mau berhenti ngerokok gitu. Untuk beberapa step umum tuh, lu berhentikan kegiatan yang lu potong, pangkas kegiatan apa yang membuat lu jadi sering ngerokok. Misalnya nongkrong, lu berhenti dulu nongkrong. Itu yang paling gampang tuh. Itu yang paling gampang untuk memutus kebiasaan buruk tuh itu. Kayak misalnya lu hobi begadang. Kenapa lu begadang? Karena sering nongkrong sama temen. Ya udah nggak usah nongkrong sama temen dulu. Nanti lama-lama lu nggak begadang karena di rumah nggak tahu mau ngapain atau apa dan segala macam gitu-gitu. Rokok juga gitu. Itu yang paling gampangnya ya. Ada lagi lah step-step lain. Mungkin wah nggak bisa karena mungkin harus jadinya lapar pengen ngemil. Ya udah lu ngemil aja. Ya macam-macam lah ya. Misalnya ada yang bilang wah nggak ada uangnya ya itu nanti bisa dicari kalau dia
Untuk orang berhenti ngerokok tuh per case, bukan ada tips trik umum, nggak. Menurut gua nggak cocok. Sama kayak tips diet gitu misalnya. Nggak semua satu trik and tips diet itu bisa untuk dipakai semua orang. Enggak, setiap orang beda-beda. Ada yang pakai berpuasa, ada yang pakai berolahraga, ada yang macam-macam lah ya gitu. Gak bisa sama gitu. Tapi gue berani jamin 100% kalau lu mau, lu bisa. Lu bilang susah, lu tuh sebenarnya belum mau berhenti. Jadi kalau lu belum mau berhenti, gak usah ngomong susah, ya gak usah berhenti, lanjut aja. Karena kan lu belum mau. Lu bisa lihat contoh-contoh ya, musisi atau kayak Jason Ranti tuh. Itu alkoholik gila men. Sampai beberapa tahun yang lalu tuh masih, mungkin dia berhenti 3 tahun ini gitu. Ketika dia mau berhenti bisa. Akhirnya dia punya kesadaran, anjing ngapain lah gue ngelakuin selama ini, gue jadi kehilangan ini, bla bla bla. Itu bentuk gue ego, gue jadi nggak bisa sama anak dan segala macam. Ketika lu mau lu bisa, bisa men. Vokalis ini siapa, lupa gue, ada namanya Sisi Tipsy atau siapa gitu, no alkohol lagi. Ketika lu mau pasti bisa. Yang orang bilang susah tuh sebenarnya memang lu nggak pengen berhenti. Kalau lu nggak pengen berhenti ya ngapain dibahas, kan namanya juga belum pengen. Nanti aja kalau udah pengen kayak oke, berhenti nih gue, bisa gue jamin tuh akan ada cara yang cocok untuk lo. Pertanyaan tuh cuman mau apa nggak mau aja dulu. Temen gue bilang susah, lu udah mau apa belum? Iya sih, kayaknya kayak belum 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 sih, masih pengen-pengen aja. Ya kalau masih pengen-pengen aja ya belum mau, belum berniat untuk berhenti. Kalau lu biasanya kan orang rata-rata entah kepentok ya, kalau alkohol kepentok penyakit, rokok juga mungkin kepentok asma atau apa dan segala macam. Baru tuh mau nih gue berhenti. Bisa kan akhirnya, harus ada, ternyata harus ada alasannya dulu. Harus nunggu mati dulu atau harus nunggu sakit parah dulu ya baru. Oh iya iya bisa bisa. Harus dipaksa itu. Sebenarnya bisa men. Itu kan zat-zat bukan zat ya. Hal-hal itu kan pernah nggak ada juga di dalam hidup kita gitu. Bisa men, bisa. Apa aja bisa menurut gua. Lu pengen berhenti apa gitu misalnya. Yang hal-hal buruk lah gua nggak ngerti lah. Lu pengen berhenti begadang, bisa men. Bisa. Asal lu mau ya. Kalau lu belum mau ya nggak usah, ngapain. Lu masih happy, masih menikmatinya dan segala macam. Walaupun lu sadar tuh bikin penyakit gitu. Yang nggak usah kan lu belum mau. Saya cuman lo mau atau enggak aja. Temen gue berhenti begadang gitu bisa ketika dia mau, karena dia akan merubah siklus hidupnya, pola hidupnya. Enggak segampang itu ya. Dari bangun ke tidur ke bangun lagi tuh harus ada yang dirubah sampai lu jadinya nggak begadang. Ketika dia mau bisa, bisa dia. Ketika dia mau begadang lagi ya bisa begadang lagi. Itu kan tergantung mau sama nggak mau aja sebenarnya. Jadi orang tuh kadang suka salah pikir kayak wah susah. Iya kalau belum mau emang susah. Itu gue tegesin dah. Kalau lu belum mau emang susah. Orang belum mau. Orang rokok masih enak. Orang alkohol masih oke. Jadi ngapain kita ngelakuin hal-hal untuk tidak melakukannya kan masih masih lu nikmatin gitu. Kalau lu bilang kayak gampang buat gue enggak. Rokok juga ya ada prosesnya, ada step-stepnya lah. Untuk gue misalnya, untuk gue ganti pakai cemilan gue. Paling sulit itu kalau habis makan kan, habis makan. Itu gue ganti pakai cemilan yang manis atau pakai buah. Pakai buah tuh gila men, itu menutup kayak jadi nggak pengen rokok ya. Buah tuh men, habis makan lu makan buah cuci mulutnya. Itu ngerasa kayak iya kayaknya nggak usah lah. Gak pakai permen juga. Ya mungkin kan pertama efeknya jadi agak gemuk ya gitu atau mungkin pengeluarannya jadi agak lebih dikit. Tapi disamain sama harga rokok ya bisa lah. Ya itulah, pelan-pelan nanti kalau udah hilang tuh itunya, kan kita tinggal menyembuhkan dari hal yang tidak jelek ini, itu kan makanan, cemilan, itu kan kita bisa yang sehat, buah itu kan sehat. Kalau cuma mau mengurangi porsinya atau jadi berhenti nggak makan buah lagi, nanti bisa gitu. Kalau kita bertambah gemuk kan sembari kita
Ya itu kan kita bisa jadi olahraga atau apa dan segala macam. Bisa gitu. Mengganti kebiasaan itu dengan kebiasaan lainnya bisa. Pertanyaannya, lo mau apa enggak? Itu sih menurut gue. Tapi thank you, lo udah menanggapi podcast gue. Menyisakan waktu untuk komentar. Ya mudah-mudahan kalau lo mau, bisa. Tapi kalau belum mau ya udah nggak apa-apa. Oke? Thank you cuy.